Selamat datang di Ragam Sasana. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah teks laporan hasil observasi. Bersama dengan saya, Sukma Rofiani. Mari kita belajar bersama ya. Pembahasannya kali ini adalah ciri umum teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah cara menulis teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, saya akan menyajikan contoh teks laporan hasil observasi yang saya beri judul Dampak Pandemi di Kediri. Berisi tentang wabah COVID-19 di Kediri berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang saya jabarkan dengan pendeskripsian bagian-bagiannya sampai dengan 6 paragraf. Nah, sebenarnya apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi termasuk teks klasifikasi. Jadi, isinya pengklasifikasian hal-hal tertentu saja. Penyajian informasi hasil observasi atau pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi, isinya adalah hasil pengamatan. Yang dapat kita kenali tentang teks laporan hasil observasi yaitu mempunyai ciri-ciri faktual, fakta yang dipakai benar dan dapat dijadikan data untuk memperjelas gagasannya. Kemudian jelas, laporan disusun dengan menggunakan kalimat efektif sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu ya. Lalu objektif, paparan penulisan bersikap apa adanya, tidak memihak salah satu. Lalu sahih, data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teks laporan hasil observasi juga sistematis. Laporan disusun dengan menggunakan struktur yang baku, runtut, dan mudah dipahami. Lalu fokus, memaparkan secara jelas dan lengkap bagian-bagian penting untuk disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir adalah tepat waktu atau sesuai dengan kebutuhan. Laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 2. Yang pertama adalah pernyataan umum, biasanya berupa definisi umum. Kemudian yang kedua diikuti oleh aspek yang dilaporkan, berupa deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Bagaimana? Sudah jelas ya? Akan diperjelas lagi dengan ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi, di dalamnya untuk menjelaskan informasi menggunakan kalimat definisi. Ini ditandai dengan penggunaan verba adalah, ialah, yaitu, merupakan, termasuk dalam kalimatnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Ditandai dengan penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Untuk konjungsi, sebenarnya banyak sekali jenisnya ya. Untuk mengulasnya, kita memerlukan pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks sama dengan menggunakan kalimat tunggal atau dengan kalimat majemuk. Majemuk setara maupun majemuk bertingkat. Ciri kebahasaan yang lainnya adalah menggunakan sinonim atau antonim. Penggunaan sinonim atau antonim untuk memperjelas maksud kalimatnya, sehingga informasi yang diberikan tidak ambigu. Lalu, menggunakan kata atau angka.
Data atau angka digunakan untuk memperjelas informasi. Baiklah, agar lebih jelas, kita analisis ciri kaidah kebahasaan dan struktur teks yang berjudul Dampak Pandemi di Kediri. Kita analisis dulu ciri kebahasaannya ya. Penggunaan kalimat definisi. Penggunaan kalimat definisi kita temukan pada paragraf 1, kalimat kedua. Ini ditandai dengan verba adalah. Lalu penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dapat ditemukan di paragraf kelima, kalimat ketujuh. Sebenarnya di paragraf lain pun juga menggunakan konjungsi, tetapi saya menuliskan pada paragraf 5, kalimat ketujuh ini yang berbunyi, pendidikan saat ini memang harus adaptif dan tidak diskriminatif. Penggunaan konjungsi ini juga menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan kalimat kompleks. Karena kalimat ini termasuk kalimat majemuk setara dengan ditandai menggunakan konjungsi dan. Penggunaan kalimat simpleks pada teks tersebut ada pada paragraf 5, kalimat kelima. Guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, tandanya adalah ini merupakan kalimat tunggal. Tidak ada konjungsi, mempunyai satu verba saja, dan memiliki satu struktur kalimat saja, subjek, predikat, objek. Tidak memiliki subjek ganda, tidak memiliki predikat ganda, atau tidak memiliki objek ganda. Penggunaan sinonim atau antonim. Nah, dalam teks tersebut ada pada paragraf kedua, kalimat kedua. Banyak toko tutup atau buka setengah hari saja. Jadi, maksudnya tutup ini tidak sepenuhnya tutup, tetapi hanya buka setengah hari saja. Penggunaannya ada di dalam satu kalimat ya. Lalu, yang terakhir adalah penggunaan data. Bisa kita temukan pada paragraf kedua, kalimat kelima. Contoh yang masih hangat yaitu beberapa saat yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juli 2020, Pasar Pahing ditutup. Data yang digunakan adalah tanggal 9 Juli 2020, Pasar Pahing ditutup. Bagaimana? Jelas bukan? Jadi, dengan analisis ini, kita sudah tahu bahwa teks laporan hasil observasi tadi memenuhi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Apakah teks yang berjudul Dampak Pandemi di Kediri merupakan teks laporan hasil observasi? Menurut strukturnya, mari kita lihat pernyataan umum atau definisi umum. Kita bisa menemukannya di paragraf pertama, yaitu menginformasikan secara umum bahwa wabah COVID-19 berdampak pada 3 sektor di Kediri, yaitu sektor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, selanjutnya aspek yang dilaporkan, deskripsi bagiannya. Pada sektor ekonomi dijelaskan dampaknya apa sih, kemudian di sektor sosial juga demikian. Sosial budaya dijelaskan sedemikian rupa dengan pendeskripsian. Lalu ada sektor pendidikan. Nah, penjelasan ini harus tuntut ya. Lalu deskripsi manfaat. Biasanya deskripsi manfaat berada pada paragraf terakhir karena merupakan simpulan berupa deskripsi manfaat tentang informasi yang diberikan sebelumnya. Lebih jelas ya. Jadi, teks yang berjudul Dampak Pandemi di Kediri memenuhi struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan belajar langkah atau cara mengkonstruksi atau menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mari kita tentukan tema terlebih dahulu. Temanya tadi adalah COVID-19. Kemudian tentukan tujuan observasi. Tujuan observasi yaitu mencari dampak
dari COVID-19 di Kediri. Kita melakukan observasi. Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti mengamati secara langsung keadaan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikannya. Lalu kita susun kerangka sesuai struktur teksnya. Hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dirinci. Setelahnya kita mengembangkan kerangka yang sudah kita tulis. Nah, sebelum dipublikasikan, terlebih dahulu kita harus menyuntingnya. Hasilnya seperti ini ya. Ada banyak yang harus diperbaiki. Bagaimana? Sudah jelas bukan cara menulis teks laporan hasil observasi? Berarti kita waktunya uji rasa kalian. Gunakan teks laporan hasil observasi untuk menyelesaikan tugas dari guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Jadi, ini adalah tantangan kalian. Selamat mencoba. Terima kasih. Salam sehat selalu.